Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa hadana li dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa bi ma'na wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf nama tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Gading Rejo. Kita doakan beliau insyaallah memimpin kecamatannya senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Amin. Insyaallah mengemban tugas negaranya amanah. Mampu melihat masyarakatnya ke bawah. Sehingga kecamatan Gading Rejo betul-betul insyaallah baldatun thayyibatun warabun. Juga alhamdulillah di sini ada aparatur pemerintah, TNI, Polri, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak KUA. Kita doakan mereka-mereka ini betul-betul mengemban amanah negara, selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih negara kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dalam keadaan boleh dikatakan sedang tidak baik-baik. Yang jelas semuanya itu adalah wa'alam bimuradih. Terlepas kejadian-kejadian yang kita lihat di media sosial ataupun media elektronik, itu merupakan ujian buat kita, renungan buat kita. La'allakum yatafakkarun. Kenapa di negara yang mayoritas adalah Islam, ulamanya juga banyak, pengajian-pengajiannya hampir setiap majelis-majelis taklim ada, organisasi-organisasi Islam juga marak, tapi justru negara kita seolah-olah dijadikan suatu ujian buat kita semua. Dan ini nyata-nyata Bapak hadirin rahimakumullah, untuk betul-betul kita berpikir ada apa dengan ini semua. Kenapa bisa ini semua terjadi? Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi ini insyaallah kita ngambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad adalah merupakan suatu kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang sampai saat ini belum ada yang mampu menandingi kebaikan-kebaikan beliau. Mudah-mudahan kita semua, khususnya adalah jamaah Masjid Agung At-Tamsir, dapat mengambil pelajaran hikmah daripada baginda Nabi kita Muhammad
Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Tamsir, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Walimatul Maulid rahimakumullah. Pertama, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tidak ada lain adalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah takdirkan ibu bapa di tempat yang mulia ini semata-mata kita ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi. Secara bulan dan tanggal saat ini sudah masuk Rabiul Akhir. Boleh enggak kita mengadakan peringatan Maulid Nabi sementara bulan dan harinya sudah lewat? Boleh. Boleh enggak kita memperingati Maulid padahal tanggal dan bulannya juga sudah lewat? Boleh enggak? Bahkan sampai nanti ibu datang bulan Rajab, di situnya adalah memperingati Rajab, tapi di dalamnya ada peringatan baginda Nabi kita Muhammad. Gak salah, silahkan. Yang namanya memperingati, memeriahkan, kapan saja boleh, di mana saja boleh. Yang gak boleh itu adalah orang yang gak paham ngapain sih maulid, ngapain sih itu ngadain marhaba, mahalul qiyam. Nabi kan gak merintah, Nabi kan gak nyuruh, mana dalilnya? Maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, orang yang mau mematikan job-job ustadz. Mudah-mudahan di sini kagak ada Pak Nyamat ya. Ada nggak yang model-model begitu Pak? Pak Kapolsek, Pak Dananil, ada? Mohon maaf Pak, biasanya orangnya jenggotan panjang, pakai celananya ke atas enggak, ke bawah enggak, RCTI, rombongan celana tinggi. Itu ngomongnya asal aja. Ngapain maulid? Maulid kan nggak diperintahkan. Ngapain marhaba? Gak ada perintahnya. Ngapain tahlil? Ngapain baca yasin? Itu kan gak ada dalilnya. Itu bid'ah. Ngomong saenake dhewe bae. Padahal dia sendiri megang handphone. Nabi kan gak pernah megang handphone. Mudah-mudahan melalui pengajian maulid ini insya Allah kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Susah memang, tidak gampang Pak kalau kita mau ngambil teladan baginda Nabi kita Muhammad SAW, gak gampang. Meskipun dia sudah titelnya habaib, meskipun dia sudah ulama besar, mau mengambil titel akhlak baginda Nabi sampai saat ini belum ada, belum. Kita hanya bisa berusaha dan selalu berusaha. Insya Allah melalui peringatan ini, insya Allah duduknya ibu di sini, duduknya bapak di sini Pak, nggak menulis, nggak mencatat, cuman ngedengerin ngaji, lantunan sholawat, itu lebih baik orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Padahal nggak nulis, nggak ngebaca, duduk juga sambil ngelonjor gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Besok-besok bawa bantal. Nggak apa-apa Bu. Ngelonjor boleh, nyender boleh, ngerengkol juga boleh Pak. Nggak usah robah, nggak apa-apa Pak, nggak usah. Nggak apa-apa. Lebih baik orang yang melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Kita cuman duduk tok di sini, ngaji, ngedengerin, insya Allah doa segala macam. Belum lagi kalau pulang nanti bawa berkat juga. Yang berkat berapa? Hah? Nggak ada berkat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saya jauh-jauh dari Bandar Lampung ke sini nggak berkat, gimana ceritanya nih Bang? Nikori sama Bang.
Sejalan dengan saya beliau, alhamdulillah ketemu di sini. Nah, kalau nggak bawa berkat, waduh. Ini Pak Kapolsek cerita ini mah ya. Pak Danarmin cerita, Pak Camat cerita. Bukan dulu, beberapa waktu yang lalu saya ceramah di Lampung Selatan. Begitu sampai ke Tarahan ada razia polisi, Bu. Diberhentikanlah mobil saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz dari mana? Ini yang nyetop saya polisi nggak mikir, saya kan pakai samping, nggo sorban, nggo peci. Kok dia nanya dari mana? Dari pengajian. Saya boleh nggak saya periksa? Boleh. Surat-surat aman. Boleh nggak Pak Ustadz saya periksa di dalam mobilnya, khawatir takut ada barang-barang yang mencurigakan, bom. Silakan buka. Dibuka itu Pak Camat, di dalam mobil saya ada 4 kardus. 4 kardus. Panitia, 4 kardus. Ngotak ditambahin alah, berbakal. Ugo kue kotak. Kue kotak mah Bu cuman 3 biji, Lambang Sari, Risol. Iya kan? Aqua siji. Pengajian dari Zohor tadi berhenti jam 4, mules. Biasanya saya ceramah gini tanya sama Koribah, Hampura mohon maaf. Begitu sampai itu ada gula, ada kopi, ada susu, ada Sprite. Biasanya Pak, biasanya. Iya biasanya. Mau kemana? Ini malah cerita aja cerita. Cuman kalau sampai duduk lagi kebangetan ente. Beneran hilang. Ini mah cerita laju beneran ya. Ya syukurlah kalau ngerti. Jangan masjidnya doang gede. Minuman aqua itu mah ya Allah Pak, Bu. Ini gelas model begini kalau dikasih ikan cupang. Ini Kori Pak Ampura, Masya Allah dari tadi kopi-kopi katanya. Gak ngerti-ngerti, ting bating ya. Kopi. Ini mah ada itu gitu. Ada sira ngerti orang sih. Udah, makasih. Nah, bercanda aja ya. Biar nggak pada tidur ibu-ibunya. Iya. Ngaji kalau jam siang begini Bu, Pak, kalau dibawa serius pasti pada tidur. Ya, udah yang penting hahaha. Pulang dari sini insya Allah ya nggak bawa apa-apa. Biar nggak ada berkat ge. Makanya di mana-mana maulid Pak, alhamdulillah biasanya ada kembang telur segala macam biasanya. Iya. Itu Pak, Bu begitu. Oh, mau nyari kopi lagi ya? Jadi mobil itu Pak begitu diperiksa ada 4 kardus Bu. Dibuka kardus yang pertama Pak Camat isinya kue semua. Kuenya enak-enak enggak yang begini-begini. Alah ini mah apa? Kue pasar, tahu saya ge. Enak-enak kuenya. Ustaz boleh nggak saya periksa kardus yang seterusnya? Silakan. Dibuka kardus yang kedua Pak, buah-buahan semua isinya. Alhamdulillah kebenaran pas lagi musim durian Pak. Luar biasa.
Ini mah di pasar tadi gue beli tuh di depan, weru kita ge weru. Salak ge amat mentah mah. Ya bodo amat lah, salah siram undang kita lah. Kita mah nggak nyinggung-nyinggung Pak, enggak. Fakta kita mah. Iya. Sebab kalau orang yang kesinggung itu cuma dua Pak, kalau nggak setruk mati. Orang kesinggung itu. Dibuka Pak kardus yang ketiga, Masya Allah, rupanya panitia ngerti Bu, ada berkat, ada bekakak ayam lagi begini aja tuh Pak, bekakak ayam Mbak, tahu ya, gara-gara bekakak ayam itu Pak dan Ramil, saya bebas dari razia polisi. Tolong pikirin tuh Pak, karena tadi di tataan tuh lagi rame tuh, bener lagi rame tuh ya. Tolong pikirin ya, pikirin baik bahwa santri 2, official YouTube sama Sabure TV 2, 4 berarti 5 sama saya tuh, Kori 1. Kalau pulang melenggang mah waduh cilaka ini. Ya cilaka, bayaran gak seberapa, berkat Allah ngarane doang Masjid Agung ting bating. Izin ge Pak, izin ngundang jauh-jauh ning Bandar Lampung, Kori ning Bandar Lampung, balik orang gue berkat deh. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini dan umumnya muslimin muslimah semua kita diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi kita Muhammadin. Bu, masih? Bapak-bapak mana nih? Nggak kelihatan. Ada ya? Tidur, alhamdulillah. Terus biasanya mah pas gula panitia itu begitu ada rokok, ada kopi, ada rokok biasanya. Biasanya ada Pak. Rokok saya bukan rokok kaleng-kaleng Pak tuh. Letter A Serang punya. Jangan muter lagi deh. Udah di situ aja, situ aja. Ini mah cuma ngasih tahu aja Pak Camat, ngasih tahu. Saya tahu di sini AC nggak boleh ngerokok. Maka saya paling ribet bah kalau diundang di masjid pakai AC. Waduh. Persis kita ceramah di pom bensin. Gak ada guna rokok ini. Padahal Pak Camat dari tadi pengen ngerokok Pak ya. Iya. Cuman kita ngehargain aja lah. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang harus kita garis bawahi ketika kita memperingati maulid ini, insya Allah jangan hanya sekedar maulidnya tiap tahun kita besar-besarkan. Ada peringatan maulid itu yang mewahnya luar biasa Pak. Semalam saya di Teluk Betung luar biasa. Begitu saya sampai disambutnya dengan kembang api. Begitu saya sampai, saya mikir saya ini jurik tak apa. Kok disambut pakai kembang api? Begitu Ma'alul Qiyam juga sama, kembang api. Salah enggak salah. Jadi permasalahan enggak, selama niatnya itu adalah ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi, sah-sah saja Pak, boleh, enggak masalah. Yang jadi masalah ini Bapak Ibu dan Saudara, nyumbang enggak seberapa, komennya paling pedas. Ini yang bahaya.
Nyumbang maulid enggak seberapa, tapi komennya paling depan. Ini alhamdulillah, kalau ini mungkin nggak sokongan, ini mau bayar pakai duit kas masjid kan? Iya, pantas nggak ada berkat. Ya nggak apa-apa sebenarnya mah, tuh di depan tadi warung Padang itu masih buka itu. Boleh Bapak Ibu dan Saudara, dengan cara seperti ini boleh. Ada yang cuma sekedar dia baca mailudul berjanji marhaba nasi uduk, boleh. Ada yang cuma sekedar ngeriung kemudian baca adara doa, boleh. Ada yang sampai pakai hiasan diarak segala macam 7 hari 7 malam, ada yang maulid. Bahkan kalau ada orang Banten di sini, ada orang Banten orang Pak? Mana orangnya? Orang Banten. Lah abad di Banten kadinya naon. Di Banten itu Pak Camat, Masya Allah, ada yang namanya Maulid Nasional. Seluruh kabupaten membuat hiasan, berbagai macam hiasan, kemudian kumpul di alun-alun Banten, dinilai oleh gubernur, mendapat uang pembinaan masjid, musola. Mudah-mudahan insya Allah nih tahun depan Pak Camat yang punya ininya nih, idenya Pak ya. Gak cukup amin, kalau amin doang mah enak amat. Amin, nyumbang gak ini Pak, nyumbang gak ini? Tapi enggak lah, ini dana masjid yang dipakai. Boleh Bapak dan Saudara mengadakan maulid dengan berbagai macam cara, tapi satu intinya adalah ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Man azama li maulidin Nabi, siapa baik wong eko yang memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan Nabi, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, semua kalian akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Padahal kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, benar Pak? Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, benar? Nggak pernah kita Pak. Bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia, umroh, haji, belum pernah bertemu dengan Nabi, belum. Kalaupun kita bisa ziarah ke makamnya, itu lihat kondisi dan situasi. Kalau kondisinya baik, situasinya insya Allah baik, bisa kita ziarah ke makam Rasul. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, masyarakat Gading Raja umumnya membuktikan nggak pernah mengenal dengan Nabi, berjumpa juga kagak, mimpi juga nggak pernah. Tapi hari ini dibuktikan, duduk di masjid ini adalah mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad. Jadi mengharapkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam juga sama, umat-umat Nabi Nuh juga sama, apalagi kita umatnya yang betul-betul mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah mengutus Nabi? Di mana saat itu Bapak Ibu dan Saudara, kota Mekah dalam suatu kehancuran, krisis multidimensi, krisis moral, krisis akhlak, krisis sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin merajalela, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan terjadi. Inilah Allah punya misi mengutus Nabi kita Muhammad. Ibu, ada yang tahu Nabi Muhammad ibundanya siapa? Yang sebelah kanan ibu ada yang tahu nggak? Bu, kelanga, kelongo, tapi hebat Pak, ibu-ibu mah pengajian di mana-mana yang rame ibu, kondangan yang paling rame ibu, arisan yang paling rame ibu, yang tukang ngegosip yang paling rame ibu, itu ngaku sendiri. Ibu-ibu itu kuat Pak, hebat. Ras yang paling kuat di muka bumi adalah ibu-ibu. Bener nggak?
ngesen kanan belok kiri. Iya, itu istrinya RT itu. Ngesen kanan belok kiri. Ibu-ibu diteluk. Di sini mah parah, sama dari mana parah. Hadirin rahimakumullah. Maka melalui momen peringatan Maulid Nabi ini, Ibu, ada yang tahu ibundanya Nabi Muhammad Siti Aminah mana? Aminah Gading Rejo. Aminah Gading Rejo mah PA. Siti Aminah, Bu Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu dia tidak merasakan hamil, Bu. Siti Aminah nggak merasakan pengen nyidam. Siti Aminah Pak ketika melahirkan mengeluarkan Nabi juga nggak merasakan sakit. Bu, ada yang tahu Nabi Muhammad keluarnya lewat mana? Melalui perut Siti Aminah lewat mana? Ada yang tahu nggak? Hah? Mana yang ngomong tadi? Ada yang tahu nggak, Pak? Bu, ada yang tahu? Nggak ada? Hah? Lewat pintu jangan. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju ke sini. Maju. Iya, maju sini. Mana-mana tadi orangnya? Cepet atuh. Keburu maghrib. Boleh nih. Ya. Sebutin nama dulu, nama. Iya, mohon maaf, grogi Pak Ustadz. Ya memang begitu kalau ngelihat orang ganteng mah. Nama. Nama saya Musri Hayatul Nufus dari Musala Al-Amin. Musala Al-Amin. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah melalui ibunda Siti Aminah melalui lewat mana? Sepengetahuan saya pas mengaji dari Ustadz menjelaskan grogi. Kita yang batin lu pelang. Udah nggak apa-apa, bebas-bebas aja ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di antara pusat dan kemaluan. Ya. Seperti sekarang itu sesar. Bagus. Ibu melahirkan. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal malam. Malam Senin. Jangan dikasih tahu. Malam Senin tahun gajah. Lesiran apa pada ngomong dia. Tahun gajah. Gajah mana? Gajah duduk Ustaz. Gajah wae kambas apa? Tahun gajah. Masehinya 571 Masehi. Subhanallah, alhamdulillah. Adek sini adek. Terima kasih Pak Ustaz, mohon doanya. Ya. Nomor HP berapa? Sini boy. Ini batunya kayaknya. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan berkah. Jangan dilihat nominalnya tapi keikhlasannya. Ya. Barangnya mau buat saya kalau kesini mampir nanti nyari ibu itu. Ditagih lagi. Melalui
pinggir sini di antara pusar dengan kemaluan. Kalau bahasa sekarang Pak, sesar. Maka jangan kaget kalau sekarang medis kita, dokter-dokter kita ada yang namanya sesar. Nabi juga dibelek Pak, disesar. Siapa yang membelek? Bukan dokter, tapi langsung malaikat Jibril, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Isnin, tahun pil atau tahun gajah, Nabi dibelek dari sini. Siti Aminah ketika dibelek tidak merasakan sakit, keluar darah setetes pun tidak, Bapak dan Saudara. Keluarlah Nabi Muhammad putih, bersih, dalam keadaan sujud, dalam juga sudah dihitan patuh Nabi Muhammad. Keluar dari lisan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh, coba kalau Muhammad Gading Rejo, Pak. Muhammad Gading Rejo. Oe-oe. Ya kan? Satu. Yang kedua, keistimewaan Nabi, Pak. Keringatnya Nabi itu wangi minyak kasturi, Pak. Tubuhnya lalat nggak mau nempel, Pak, di tubuh Nabi Muhammad. Masya Allah. Coba kalau Muhammad Gading Rejo, wis ireng, dekil, kumel, pesek, apa? Kritik. Ya laki ibu itu mah. Kritik hidup lagi. Itu Nabi Muhammad, hebat keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, Pak, Nabi Muhammad kalau dia habis memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya, selesai itu Nabi Muhammad, tempat duduknya berebut, sahabat pengen tempat duduk di tempat Rasulullah. Tuh, saya nanti pengen membuktikan, Pak. Begitu selesai ini acara, tempat duduk saya sama Ustadz, ada yang rebutan gak ya? Ya, ada yang rebutan gak? Ya lagian kurang gawean. Itu mah Nabi. Lah ini mah iting bating. Itu Nabi. Yang ketiga, yang keempat, Pak, keistimewaan Nabi itu masallah sajidul haya. Nabi itu malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi, kemalu itu adalah bagian daripada iman. Kita ini sekarang sudah nggak ada malu-malunya lagi, nggak ada malu-malunya lagi. Model-model ibu begini nih, malu-maluin malah, ya. Iya, sudah tua bukannya istiqomah malah senam, senam. Ya. Ada ya? Ya ada orang Pak Camat yang bilang. Udah tua mas sudah, Bu, istiqomah aja di rumah, istiqomah. Sehat dari mana, pulang dari senam malah kerikan loh. Ini mas suami pengen ngopi, anaknya nanya, Dek, mama kemana? Nggak tahu tuh, Pak. Tadi udah pakai celana training sama baju, nggak taunya senam. Baju anaknya dipakai, Pak. Baju anaknya dipakai, pakai celana legging. Masya Allah, dilihat salah apa nggak dilihat lumayan. Mubazir, iya kan? Saya mah nggak munafik, Pak, nggak munafik. Jadi kalau ada ustadz di sini, ngapain? Ngotak besiraku. Bohong. Nih, Kori nih, lihat HP-nya mah, Bu. Orang-orang mandi melulu. Bohong, Pak. Kalau saya nggak munafik, saya bawa mobil, set di depan ada perempuan bawa motor, nungging itu, ininya kelihatan. Saya deketin, saya rapetin, saya pepet, iya, bakar rokok lemparin. Sudahlah, Bu, kalau sudah tua mau udah istiqomah di rumah ya, jangan banyak laga. Udah bawa tanah di banyak laga, udah di rumah. Ini Masya Allah, tiap Jumat kelurahan pakai celana teri, training, baju kaos kenceng ngetat itu,
Nyampe ke kelurahan sama istrinya lurah. Kenapa bu? Pakai pempes enggak ini? Emang begitu faktanya. Kebalik yang nenek-nenek senam yang muda-muda malah nggak ada aneh. Udah nenek-nenek ke tiktokan dulu. Masyaallah. Tecu. Makanya Pak Camat, saya mah sama ibu-ibu tuh nggak percaya. Makhluk aneh tapi nyata. Ibu-ibu kalau mau pengajian model begini bagus-bagus nih. Masalah kerudung belum beres kreditannya dipakai. Makanya kemiring dipakainya. Tuh kalau mau pengajian model-model begini, masya Allah luar biasa, kerudung bagus-bagus, baju seragam, nggak lepas dari tas kalau pengajian. Iya buat sisa kue. Kalau pengajian masya Allah jalan gak ngegeboy ke bebek entong gitu. Lihat pak kalau mau tidur sama suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kuntilanak. Rambut kayak kesetrum tuh, tangan begini ngemblek nih, bulu kelek aya nu hidung aya nu putih, BH pakai penitis ini. Iya, pakai daster bolong-bolong. Dideketin sama suami bukan semerbak harum menggoda bau balsem. Bener bu ya, bener ya. Makanya robah ya, robah nih setelah maulid, robah ya, robah. Dah hadirin rahimakumullah, tuh keistimewaan Nabi, masya Allah luar biasa. Kemudian apalagi inti daripada maulid, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia bu, Pak. Kita lihat Pak, akhlak di masyarakat kita sekarang ini Pak. Seorang pemimpin tidak lagi menghargai pendapat bawahan. Bawahan tidak lagi taat kepada pemimpin. Yang terjadi adalah korupsi merajalela. Benar? Tuh hati-hati ya. RT ada RT. RT ada PRT, ada ya. Kalau ada bantuan PKH harus rata, jangan saudaranya melulu saudaranya. Beneran? Serius? Ngomong sama Pak Camat, mumpung ada, jangan ke saya. Tapi mudah-mudahan Pak, enggak lah ya. RT di sini mah saya percaya lah, insya Allah. Ini mah di Teluk, di sana di Bandar Lampung. Di sini mah insya Allah. Bodoh. Berarti korban ibu ya. Dah, ajaran rahimahumullah. Akhlak ya Allah. Kemudian akhlak yang mana lagi yang harus kita perbaharui? Seorang suami tidak lagi menghargai pendapat istrinya. Istri tidak lagi bakti kepada suami. Tidak sedikit ibu rumah tangga yang berantakan di perjalanan. Padahal waktu akad nikah, ya Allah, kalimatnya juga luar biasa. Abang, terima kasih sekarang kita sudah halal. Ini semua adalah berkat izin dan ridha Allah. Jangan sampai meninggalkan aku ya bang. Anjay itu kalimat bu. Masya Allah, dapat sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun lihat. Dapat setahun 2 tahun mah. Nih bahas bulan nih. Iya pak, mohon maaf kita ini gagah doang di luar. Bener kayak badan Damil. Gagah make loreng. Balik ke rumah sama keok karo rabine malah. Bayar. Mohon maaf bayar. Pak Camat di kantornya mau boleh nunjuk sama lurah, sana benerin, pulang ke rumah. Alah udahlah. Mati kutu kita sama istri mah Pak, bener aja.
Sama dengan saya, Pak. Saya ceramah siang malam, ceramah, qori, ngaji kemana-mana, nyampe ke rumah setor sama Polda, polisi dapur. Malam ceramah, berangkat lagi, pagi berceramah, berangkat lagi. Lagi ngopi begini nih, ngelamun aja, mikir, ngerenung. Lama-lama gue ini kayak tuyul, keliling aja nyari duit. Iya kan? Nyampe rumah setor, Pak. Kalau tuyul mah enak, Pak, begitu setor nyusu. Ya tuyul, ini malah cerita tuyul. Enak tuyul, begitu setor nyusu, laki talur, ya Allah. Dipegang sebelah eor, yang sebelah lagi udah nggak ngebentuk. Tapi lumayan lah buat ganjel-ganjel gigi malah. Udah, dibuat rame aja lah ya. Sebab ngaji sekarang Pak Camat kalau dibawa serius lurus itu malah nggak bener, malah nggak bener. Justru yang begini-begini nih insya Allah nyambung, Bu ya, nyambung ya, insya Allah nyambung lah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian akhlak yang mana lagi yang harus kita perbaharui Bapak dan Saudara? Karena akhlak ini adalah yang mendominasi semua aktivitas dalam kehidupan kita. Boleh jadi ilmu kita tinggi, boleh jadi jabatan kita di pundak kita tinggi, tapi kalau akhlak kita tidak ada, jangan harap Ibu Pak ilmu kita akan bermanfaat. Al ilmu nurun khuluqa, kata Nabi. Cahayanya akhlak itu adalah cahayanya ilmu itu adalah akhlak. Mau dia ilmunya banyak, mau dia sorbannya sampai ke bawah, mau dia pakai jubah sampai ngengser ke bawah, mau dia pakai udengnya segede helm Vespa, tapi kalau akhlaknya kagak ada, jangan diikutin Ibu ya. Ini yang disinggung oleh Nabi, Pak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Anda disegani di kampungmu, Anda mungkin diagung-agungkan di tempatmu, kiai, ustadz, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat justru masyarakat tidak senang, berarti Anda belum manfaat untuk orang. Paham ya? Makanya kalau saya pribadi, Pak, mengukur keilmuan seseorang itu bukan dari pakaian, bukan dari pangkat jabatan. Saya lebih tawadhu sama orang yang biasa-biasa saja tapi akhlak dan ilmunya hebat, ketimbang orang yang ngakunya agamanya luar biasa, ngomongnya agama, dalil dibaca, tapi sementara menghancurkan akidah orang yang sudah berakidah. Nyambung ya? Nyambung nggak? Menghancurkan akidah kepada orang yang sudah nyambung. Alhamdulillah. Sebab kalau terlalu dalam-dalam amat nanti bahaya kalau nggak paham ya. Hadirin rahimakumullah, akhlak harus kita benerin. Ibu sama suami, masya Allah nih maulid Bu udah ngaji ya. Jangan lagi pelotot sama suami. Suami jangan ditunjuk-tunjuk melulu sampai pelongo itu suami. Iya, sampai bloon. Ditunjuk-tunjuk aja suami. Ya sampai bloon kan? Iya, mentang-mentang. Apalagi mohon maaf kalau istrinya punya penghasilan lebih tinggi, kemudian suaminya punya penghasilan rendah, waduh bahaya. Bahaya. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin bagi setiap wanita. Laki-laki, betul Anda pemimpin, tapi bukan semena-mena ketika kita memimpin dalam rumah tangga. Dengerin para suami, jangan pura-pura budak nih. Nanti pulang dari sini budak beneran lu.
Dengerin, Pak Camat bisa seperti ini karena ada support, ada dukungan, ada doa dari Pak Dan Ramil bisa seperti ini karena ada support dan dorongan dari Saya bisa seperti ini juga sama, ada dorongan, ada dukungan dari Maka bahagiakan Pak, istri-istri kita bahagiain. Tuh, itu korban tuh. Korban itu. Iya. Benar, Pak. Padahal saya sudah pesan Pak DKM Masjid sama Pak Hasbullah kalau memang ada jamaahnya ibu-ibu, tolong yang di depan ini yang muda-muda yang ditaruh. Biar saya agak melihatnya fresh gitu. Ini mah nini semua sakit mata ngelihatnya juga. Tapi Nelly ini Pak, Nenek lincah. Ya, akhlak Bu ya sama suami. Sebab kalau ibu mah Masya Allah ibadahnya mudah Bu. Beda dengan kami laki-laki. Ibu-ibu mah mudah ibadahnya Bu. Apa yang diperintahkan oleh suami selagi perintahnya itu tidak mudarat, kerjakan. Tapi kalau perintahnya sudah mengandung mudarat, wajib ibu menolak. Dengerin Bu ya. Sekarang jujur nih Bu, jawab jujur. Bu, jujur ya. Mau ngetes nih. Ibu kalau lagi nyuci baju celana, nemu duit di kantong celana, ibu ambil apa dikasihan ke suami? Tuh Pak, dengerin tuh. Dengerin tuh Pak, tukang maling semua ini. Hah? Ngomongnya udah habis duluan. Iya, ngomongnya udah habis duluan duitnya. Ya itu mah kabayan namanya ibu, kabayan. Sekali lagi, ibu nyuci baju celana suami, nemu duit 100.000, dikasih tahu ke suami, dikasih ke suami, apa diambil itu duit? Diambil, dikasihin, ngotak, nggak percaya? Mana ada potongan begini kan? Diambil ya, diambil. Apa alasannya diambil? Hah? Nemu. Alasannya nemu. Yang namanya nemu berarti ada yang punya, benar? Ibu, kalau saya kasih tahu marah nggak ini? Marah nggak? Nggak dendam nggak? Nggak saya dilaporin ke polisi nggak? Janji ya? Bu, benar itu adalah nemu duit suamimu di kantong celana. Kemudian ibu belanja ke pasar, beli beras, beli minyak dan segala macamnya. Dimasak itu beras, dimakan kepada anak-anakmu dan suamimu. Yang mengalir darah di tubuh anakmu adalah haram. Ayo lo sirat. Kata yang kerudung merah, ayo lo. Barangnya mah deweke sing rajin. Ora ya. Ibu-ibu mah pinter bah, duit udah diselapin di peci masih ketemu. Iya, ini muka-muka maling semua ini. Makanya Bapak, kenapa ibu seperti itu? Ketemu duit di celana kita ketika dicuci, ibu nggak ngomong lagi. Makanya jangan pelit-pelit amat jadi suami. Ayo lo. Tenang Bu, saya belain, tenang. Ini mas istri pengen cantik bukannya dibiayain beliin skincare yang mahal gitu kan. Ini mah dibeliin bedak MBK juga, yang palang merah itu. Ada itu mah bedak orok.
ya kan? Terkecuali begini Bu, ketika ibu nyuci celana baju suami nemu duit, kemudian duit itu laporan dulu sama suami, abang ini tadi nyuci celana, nemu duit di celana abang 100.000 rupiah, bagaimana ini? Apa kata suami? Iya alhamdulillah tadi lupa, monggo silahkan dipakai, halal. Ayo. Hah? Mbok orang ngerti kita nih. Ayo udah bodo amat lah. Ya, pokoknya begitu ibu, itu hukum fikih, masya Allah luar biasa. Yang penting kita laporan dulu sama suami. Jangan laporannya itu duit sudah habis. Ini mau udah habis baru laporan. Itu namanya ridon bisukti namanya. Mulutnya ngomong iya, hatinya mah jengkel. Ini yang bahaya saudara-saudara. Maka mudah-mudahan melalui momen maulid ini Bu ya, jaga akhlak ya. Akhlak. Udah stop sekarang pelotot-pelotot sama suami, jangan lagi. Gak usah tunjuk-tunjuk. Ini mah kadang-kadang suami dijadiin kadang-kadang masya Allah. Ibunya mau bentang-bentang pengajian, ngomong sama suami, bang nanti tolong angkatin ya jemuran itu di atas. Setelah itu tolong nanti anak yang nomor 2 belum makan, kasih makan. Setelah itu nanti tolong ngepel ya bang. Suaminya makan oon Bu, iya aja. Pokoknya nggak usah robah Bu ya. Robah ya, siap ya. Robah, pulang dari sini sudah stop, nggak usah pelotot sama suami. Berhenti malingin duit suami itu, berhenti, udah. Insya Allah bapak-bapaknya paham. Pak, kalau istri pengen bagus, pengen baik, kitanya yang harus paham. Kitanya yang harus bisa menghargai. Tadi akhlak sudah jelas. Suami tidak lagi menghargai pendapat istri. Wajar istri bisa berbuat seperti itu karena sudah tidak dihargai lagi, betul? Makanya mohon maaf kita ini laki-laki betul pemimpin, tapi jangan semau-maunya. Ada aturannya. Agama itu ada aturannya Pak. Sholat ada aturannya, ngaji ada aturannya, hidup dalam rumah tangga ada aturannya, negara ini juga semuanya ada aturannya. Kalau berdiri di atas rel yang sebenarnya, contoh saja sholat Bapak Ibu dan Saudara, kalau berdiri di atas aturannya nggak bakal ribut sholat itu Pak. Mbak di sini tarawih berapa rakaat Mbak? Piro? 11. Bagus. Ustaz di sana ada yang 23. Bagus. Di sana juga ada yang 8, khair. Yang nggak bagus itu begini Pak. Yang nggak mau itu yang nggak bagus mah. Ya. Jangan ngeributin tarawih 8, tarawih 11, tarawih 21. Kata yang 21 ini yang lebih hebat, ini yang ahli sunnah wal jamaah. Kata yang 11 ini juga yang lebih hebat. Kata yang 8 ini juga bagus. Semuanya mengaku bagus. Yang 21 paling 1 malam. 1 malam. Kang di sini Bu jujur jamaahnya di sini. Kalau tarawih itu nyari imam yang cepat apa yang lambat? Tuh dengerin tuh. Jamaah ya Kang. Nyari yang cepat. Tarawih udah kayak ayam bepatuk, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah. Yang di belakang mah ampek. Selesai tarawih dia gotong-gotong pingsan. Boleh 11 boleh, 21 boleh, yang 8 boleh. Karena semuanya ada dalilnya. Jangan mengaku-ngaku ini lebih hebat, ini lebih hebat, ini lebih hebat. Ujung-ujungnya semuanya nggak benar lah. Maka semuanya ada aturannya. Silakan sholat Pak, ada aturannya, sholat berjamaah. Ini kalau kita mencontoh Nabi, masya Allah,
Makanya sholat Abah Hasbullah, ini sholat nggak usah dipanjang-panjang lah, ayatnya nggak usah lah ya. Kang Mus pula dipanjang-panjangkan ulah karunya jamaahnya ada yang encok, iya kan, ada yang pegel, ada yang baru mau sholat, ada yang dikejar-kejar waktu. Sholat maghrib yang dibaca enggak kira-kira mentang-mentang baru pulang dari pondok. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ya, jamaah pada bingung. Kata orang Sunda, wih panjang amat iya ayatnya. Datang orang Jawa, iya dowo pisan ayatnya. Datang orang Lampung kan, kata orang Lampung, iyo kejungihan ayatnya yo. Pak Camat Lampung apa Jawa? Jawa, iya. Kelihatan matanya agak sipit sih. Belum ngopi. Yang dikasih kopi cuman saya doang. Saya bingung mau minumnya ini Pak. Saya nggak diminum, udah disediain, diminum sama saya suhul adab namanya. Kalau memang mau dikasih kopi ya semua gelur, jangan milih-milih, semua ge. Udah berdiri lagi. Bohong, nggak apa-apa. Asar sekarang jam 3 lewat. Sekarang udah masuk asar belum? Hah? Sudah kan? Ini udah paham semua ngaji? Ya Pak, udah nggak paham semua ngajinya, udah paham? Kalau sudah paham berarti sudah selesai ya. Ya berhenti ngajinya. Karena sudah paham kan? Salah sendiri ngundangnya jam segini. Saya minimal Pak 2 jam ceramah itu. Jadi tuntas pembahasan itu. Ini belum apa-apa udah tit. Tapi nggak apa-apa, kita ngajam dulu, niatkan dulu, nanti selesai dari sini, baru kita nanti sholat asar, boleh. Yang penting jangan lewat dari jam 7. Maghrib. Tuh akhlak Bu ya, Masya Allah luar biasa. Dah. Kemudian apalagi ibadah yang harus kita betul-betul kita berubah akhlaknya Pak, termasuk adalah urusan-urusan ibadah. Terutama di sini salat, jangan cuma masjidnya doang besar, pengurusnya ada. Tapi segala ibadahnya nggak pakai aturan, hati-hati saudara-saudara. Urusan salat ini Masya Allah Pak, Bu. Awwalu ma yuhasabu baina yaumal qiyamati shalah. Pertama yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah adalah urusan salat. Allah enggak menanyakan apa jabatanmu, berapa hartamu, berapa anakmu. Tidak ditanyakan itu semua oleh Allah. Yang ditanyakan itu bagaimana salatmu ketika di dunia. Fa in saluha sahira amalihi. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain pun akan baik pula. Artinya saudara-saudara, orang yang sholat menerjemahkan sholat dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Lihat pelajaran sholat Bapak Saudara, imamnya orang Jawa, makmumnya Lampung, Padang, Sunda, Jaseng ada. Tapi ketika si Jawa tadi ruku, maka yang lain pun ikut. Maka pelajaran sholat kalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bakal ribut dengan sesama. Tapi karena kita nggak paham, yang ada semuanya saling menyalahkan. Ini bahaya. Makanya Mbak udah sholat nggak usah panjang-panjang ayat nambah, udah nggak usah ya. Imam gantian dari Nasri, yang muda-muda kasih kesempatan. Jangan yang tua ini mah, nih gua yang tua. Gua yang sudah tahu asam garamnya. Yang muda nggak dikasih kesempatan, kasih yang muda kan biar maju. Karena Nabi sudah berpesan iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5 itu datang. Wa faragaka qabla sublika.
jaga masa mudamu sebelum tua itu datang. Model-model begini, yang muda-muda begini tampil. Yang tua kasih dukungan, jangan pundungan. Ini mah yang muda maju, yang tuanya pundung. Apa alasannya? Bah, kenapa nggak ke masjid lagi? Gua sudah nggak dipakai lagi di masjid. Goblok, jadi gitu. Jangan, kasih dukungan biar maju. Apalagi ini di lingkungan kita, di tengah pasar, Masjid Agung, luar biasa. Kalau yang muda-muda tampil, Bu, azan juga enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muda, iya kan? Nah yang tua coba azan subuh, Bah. Napas Senin Kemis, untungnya tinggal lorok. Azan subuh, Allahu Akbar. Ruwet ngerumun lagi. Yang muda-muda kasih kesempatan biar enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Ini mah ajan mentang-mentang lingkungan orang Lampung, lagu penyandangan. Ya Allah. Iya, Bang. Lagu penyandangan azan. Kasih yang muda-muda. Sholat nggak usah dipanjang-panjang, Bang. Nggak usah, kasihan jamaahnya. Udahlah kuliah kulhu itulah. Ya, Muaz bin Jabal pernah dimarahin oleh Nabi karena sholatnya dipanjang-panjangin. Dipanggil itu Muaz, ta'ali, dia cekurang nama. Berana sirah. Ada apa ya Rasul? Kenapa sholatmu dipanjang-panjangkan? Kan bagus ya Rasulullah. Sesungguhnya kamu sudah menimbulkan fitnah di kalangan jamaah. Level sahabat dimarahin karena sholatnya dipanjang-panjangkan. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Silakan dipanjangkan sholatnya, ayatnya, asal yang paham. Ini mentang-mentang kori itu nggak boleh jadi imam nih, kayak beliau ini, Bu. Nggak boleh jadi imam, bahaya kalau dia jadi imam. Bingung makmum aminnya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal makmum mikir, waduh. Nyampe ke ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum mikir, gimana kita nih aminnya? Karena ngedengar walabdolinnya begitu, ujungnya yang di belakang amin, nggak mau kalah kan? Bahaya kori jadi imam itu, bahaya. Makanya udah pas bola nggak itu pendek-pendek baiknya. Maghrib kuliah kulhu, datang waktu isya kuliah kulhu, datang subuh kuliah kulhu, datang waktu zuhur kuliah kulhu, bah. Datang asar kuliah kulhu, lecet tuh kuliah kulhu tuh. Udah kuliah kulhu aja. Main dia ke pasar ke depan sana, ketemu dengan linmas. Kata linmas, minggir. Kenapa minggir? Kenapa? Ada imam kuliah kulhu. Tapi hati-hati tuh, bah. Surat Al-Kafirun itu cuma 5 ayat pendek, tapi banyak belokannya itu. Kalau nggak tahu ilmunya, bahaya itu, Pak. Bahaya, kejadian itu, Pak. Makanya imam itu kudu gantian, Pak, kudu gantian. Khawatir pas imam yang umum yang biasanya sakit, ujungnya RT masuk ke masjid, Pak. Ngambil mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berhubung imam yang biasa tidak masuk karena sakit, maka sholat maghrib diliburkan. Ya kan imamnya nggak ada. Yang lain bingung, kedengeran sama ketua lingkungan, sama kepala kadus, sama RT. Waduh, gimana nih? Udahlah kita masuk yuk. Masuklah kadus sama RT. Kata RT, "Dus, lu aja jadi imam. Gua nggak sanggup, belum bisa. Lu aja RT, lu kan pernah belajar." Ya sudah, siap RT jadi imam, tapi kita tanggung jawab. Kalau benar-benar semua, kalau salah-salah semua. RT PD bu, jadi imam. RT, RT, RT jadi imam. Masuk dia ke pengimaman, niat lulus, Al-Fatihah lulus, Al-Kafirun dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud. Kadus gelisah kadus. Jadi kata kadus, kakinya sambil main. Lakum dinukum teh. Kakinya sambil begini. Lakum dinukum teh. RT PD karena dia jadi imam. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna waladdallin. Jadi imam yang sebelah-sebelah tadi saling, gimana nih kita nih, amin lagi tah. Ya udahlah amin. Amin. Salat subuh Pak 2 rakaat, aminnya 2 kali. Ini bahaya, makanya kudu gantian ya. Hadirin rahimakumullah, karena waktu asar jualah sudah masuk, bukan berarti saya tidak mau lama-lama, karena saya prinsipnya time is money, waktu adalah uang. Ya perlu itu mah, bener nggak? Bohong katanya Ustadz berceramah ngomongin duit terus. Penting itu mah. Manusia mana yang nggak butuh duit? Yo, coba saya mau tanya. Manusia mana yang gak butuh duit? Pak RT, Pak Dan Ramil, kalau memang betul ini beliau-beliau hubul watan minal iman, cinta kepada negara, mengabdi kepada negara, jangan digaji sama negara, mau nggak Pak Camat? Ya sama saya begitu. Jadi tolong pikirin tuh pas bulahnya, ulah lalawara merena. Ya kadang-kadang Polri nasional merek cuma 200.000, iting bating. Waktu 200.000 mau menang naon, rokok saya saja Pak, rokok saya 37.000. Ini rokok saya. Dari tadi aneh menungguin panitia beliin enggak ini. Dah hadirin rahimakumullah, kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah dengan kita memperingati Maulid Nabi di Masjid Agung At-Tamsir ini, tidak ada lain tujuannya kita mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad, sekaligus kita mengambil hikmah tauladan yang ada dalam diri Rasul. Tidak gampang saudara-saudara, tidak mudah kalau kita mengambil contoh tauladan Nabi, tapi itulah yang harus kita laksanakan terus, berproses. Insya Allah ada hikmah di balik ini semua. Yang ketiga kesimpulannya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, khususnya alhamdulillah bukan saja di Lampung, Bandar Lampung, seluruh Indonesia, gebiar maulid diadakan di tiap-tiap pelosok, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di instansi-instansi pemerintah diadakan. Bagus-bagus, syukur-syukur kalau Pak Camat ngadain maulid, Pak. Iya, Pak Camat ngadain maulid, Pak Camat aja dananya sama lurah-lurah. Nah kami yang meriung gitu. Bagus itu mah, luar biasa.
Subhanallah ya. Mudah-mudahan ini semua kita ada hikmah dan Allah memberikan cucuran rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja Pak Ibu yang saya sampaikan. Kalau kurang puas silakan diklik di channel YouTube saya, Suma TV Indonesia. Itu channel YouTube saya, Suma TV spasi Indonesia. Jam 5.30 Saburai TV. Itu kameramennya ada. Jadi nggak kaleng-kaleng undang saya Pak Camat, bener. Alhamdulillah. Nih beliau udah tahu. Begitu ketemu artis. Kata siapa artis? Hari artis mah disambut rokok ke ana lur iki mawa. rokok maning ngingetin. Hati-hati besek. Ya 4 kardus. Nah, hadirin rahimakumullah, doain ibu ya. Karena hari ini saya di sini dari tanggal 1 keliling ceramah. Ini sama beliau kori, alhamdulillah ketemu di sini. Kalau bener dia ngaji di sini bareng kemari. Alhamdulillah ngurangin ongkos. Lumayan Gading Rejo ke sini lur 1 jam. Belum ketemu macetnya lagi di tataan. Aduh masya Allah. Ada rombongan pengantin tadi makanya macet itu. Dan doain ibu ya saya. Karena masih banyak jadwal saya malam hari di sini, besok malam di Teluk Betung, hari Minggu masa Senin, Selasa, Rabu masih di tempat saya sampai ke tanggal 20 Oktober sampai 10 November hari pahlawan. Alhamdulillah. Itu 10 November saya ditelepon oleh adminnya Pak Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Jadi insya Allah ibu saya nanti tanggal 10 November berangkat ke Pekan Riau sana dalam rangka mengisi acara 10 November Hari Pahlawan bersama dengan Abdul Somad. Kemudian 2 hari di sana langsung landing lagi ke Makassar bersama Ustadz Dasat Latif. Yang kemarin kalau ibu ke Bandar Lampung ada di Masjid Al Bakri. Udah pernah ke sana belum? Udah pernah belum? Belum. Pulang dari sini nanti bareng-bareng sama saya. Ya. Kita ke Masjid Al Bakri, ngapain? Ngepel. Ada nanti 2-3 malam saya di Makassar dengan Ustadz Dasat Latif. Insya Allah itu juga kalau di Pekanbaru sama yang di Makassar ngundang saya. Kalau nggak ngundang mah enggak, ngapain gua kesana? Jadi rahimakumullah, itu saya mau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi kepada Allah semuanya kita mohon ampun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wasikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.